nggak ada orang yang nggak punya masalah. Semua kita punya masalah. Semua kita. Jangan kita kira rumah tangga kita aja paling berat. Rumah tangga orang lain pun lebih berat mungkin gara-gara kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalau udah yakin kepada Allah, maka apapun yang Allah perintahkan tentu kita akan terima. Karena Allah nggak mungkin menzalimi kita. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa, takut kepada Allah dalam perceraian, takut kepada Allah dalam rumah tangganya, takut kepada Allah dalam setiap urusan dan perbuatannya, apa yang Allah berikan kepada orang tersebut? Yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar daripada setiap permasalahan yang dia dapat. Dan jemaah dirahmati Allah, kita sudah sering sebutkan, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Semua kita punya masalah, semua kita. Jangan kita kira rumah tangga kita aja paling berat. Rumah tangga orang lain pun lebih berat mungkin gara-gara kita. Kita mendengar saja masalah rumah tangga orang lain, Masya Allah, berat betul. Berat betul. Maka Alhamdulillah Allah berikan kita banyak kebaikan. Allah berikan kepada kita istri yang mau taat. Allah berikan kepada kita anak-anak yang mau taat. Allah berikan kepada kita keluarga besar yang mau mendukung kita. Itu nikmat besar jemaah dirahmati Allah. Maka bagaimana, apa yang mesti kita lakukan? Takwa kepada Allah. Kalau pingin enak-enaknya saja, bukan dunia tempatnya. Kalau pingin enak-enak, sempurna semuanya, dunia bukan tempatnya. Nanti di surga. Di dunia ini tempat sabar. Dunia ini adalah tempat sabar. Di surat sebelumnya, surat At-Tahrim, kita sudah sebutkan bagaimana dua keluarga, yaitu keluarga yang diberikan contoh oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Yang pertama keluarga Fir'aun. Fir'aun istrinya Asiyah, tinggal satu rumah sama Fir'aun. Ini bagi ibu-ibu, suami kita, suami sekarang ini enggak seperti Fir'aun. Ada yang seperti Fir'aun, bunuh anak-anak, sembelih orang-orang. Enggak ada. Tapi apa yang dilakukan istrinya? Betul-betul bertahan. Betul-betul bertahan. Ini berat betul. Kayak mana satu rumah sama Fir'aun? Kira-kira kalau ayah kita kayak Fir'aun kayak mana? Kira-kira kalau suami seperti Fir'aun seperti apa? Itu berat betul untuk menjalin, tiap harinya berat. Fir'aun nggak mau beriman kepada Allah, istrinya beriman kepada Allah dan taat. Wanita yang sempurna, kata Allah, kata Rasulullah. Ini Asiyah. Nah, ganjarannya bagaimana? Surga Allah berikan kepada perempuan tersebut. Maka kadang-kadang suami keras, kadang-kadang tutur katanya kasar. Jamaah dirahmati Allah, ini bagi yang laki juga. Kalau bagi perempuan banyak-banyak sabar. Laki bagaimana? Juga sama, banyak-banyak sabar. Perempuan ini Rasulullah sebutkan bagaimana khuliqna min dila', diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok lagi, yang paling atas. Maka kalau keras, patah. Kalau kita ingin luruskan dengan keras, patah. Tapi kalau kita bisa bersabar, maka kita bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Kalau kita bisa bersabar. Maka jemaah rahmati Allah, ini harus betul-betul kita fahami betul-betul. Ini keluarga ini merupakan bahtera yang akan kita bawa kemana? Kita mau bawa ke surga ataupun kita bawa ke tempat yang betul-betul menyusahkan kita. Seharusnya keluarga banyak memberikan manfaat kepada kita berupa kebaikan-kebaikan, tapi jangan sampai dalam berkeluarga ini malah dapat dosa banyak. Gara-gara anak, gara-gara istri kita dapat dosa banyak. Maka bagaimana caranya? Kalau memang kita ingin betul-betul bawa keluarga ini dengan baik, harus punya komitmen bersama. Punya komitmen bersama. Saya sering bilang kepada anak-anak yang muda-muda, biasanya waktu pengajian anak-anak muda, ada yang mau menikah, itu kasih tahu, jangan lepas yang namanya pengajian. Dua-duanya jangan lepas pengajian. Itu bagaimana caranya? Setidaknya orang yang ngaji, walaupun berat betul di rumah, ribut sana, ribut sini, tahu rujuknya kemana. Tahu tanyanya kemana. Ini jangan gara-gara ribut dengan suami, ribut dengan dalam rumah tangga, larinya ke diskotik. Larinya ke tempat pelacuran. Larinya ke tempat yang mengundang murka Allah. Itu jangan. Maka kalau betul-betul punya permasalahan, apa yang mesti kita lakukan? Kembali dulu kepada Allah.
Kembali kepada Allah. Allah yang kasih masalah, maka lapor kepada Allah. Jangan lapor kepada manusia. Manusia ini nggak pernah kita tahu bagaimana maksud dan tujuannya. Kadang-kadang kita curhat sama dia, dia ngambil manfaat daripada curhat kita. Maka bagaimana pertama kali? Lapor kepada Allah. Lapor kepada Allah. Setelah itu bagaimana? Minta petunjuk daripada Allah, karena Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mereka yang betul-betul takwa, takut kepada Allah dalam setiap perbuatannya, maka Allah akan berikan jalan keluar daripada permasalahan tersebut. Ini yaitu dalam berumah tangga, kalau memang udah hampir sampai selesai masa iddahnya, maka ada dua pilihan tadi. Silahkan rujuk dengan cara yang baik-baik, ataupun berpisah dengan cara yang baik-baik. Dan jangan lupa ketika rujuk, persaksikan rujuk tersebut supaya betul-betul lebih kuat. Kita biasanya kalau disaksikan oleh orang banyak melakukan sesuatu yang nggak pantas, malu kita. Malu. Tapi berbeda kalau cuma berdua saja. Itu kadang-kadang loss. Nah, ketika menikah rupanya rame yang datang. Ketika punya anak rupanya banyak yang ucapkan selamat. Ketika ini semua orang betul-betul tahu kita keluarganya yang baik. Tiba-tiba bercerai, kadang-kadang hal yang membuat kita nggak mau bercerai, malu sama orang-orang. Maka dalam rujuk dan cerai, maka persaksikan dua orang yang adil, yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi kedua belah pihak.